Yang pasti pertama nih aku harus bilang selamat dulu untuk Veda Pratama, Veda Ega Pratama tepatnya, yang berhasil mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di Buriram karena Veda berhasil menjadi juara Asia Talent Cup. Zarko memang mengkonfirmasi, memang benar ada instruksi dari Ducati sejak di Misano. Jadi instruksinya jelas, pokoknya jangan sampai membahayakan Pecco. Hai Pedok Crew, selamat datang di Pedok Talk tentunya bersama aku Lucy Wiryono yang membuat konten ini di tengah dalam suasana isoman hari ke-8. Ini adalah hari ke-8 aku terinfeksi COVID. Alhamdulillah kondisinya sudah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tapi yang penting aku mohon doanya Pedok Crew supaya mudah-mudahan aku bisa segera negatif lagi hasil tesnya. Jadi aku bisa bikin konten sama Mas Joni, sama Kang Taufik, sama Ayang Taro, atau sama ayang-ayang yang lain. Tapi yang penting sekarang kita mau ngomongin dulu apa yang terjadi di Thai GP. Udah siap nih kaosnya. Ini ala-ala Thai juga. Kita langsung mulai ya. Ini dia. Nah, kalau kita ngomongin soal Thai GP, yang paling impresif sebetulnya salah satunya sih, banyak yang impresif. Salah satunya adalah Marco Bezzecchi. Dia ini berhasil mencetak pole position yang pertama kalinya sepanjang karirnya di MotoGP. Dan ini adalah pole position pertama buat timnya Valentino Rossi, Muni VR46. Nah, jadi sebetulnya udah di genggamannya Jorge Martin nih, cuman di menit-menit terakhir justru Marco Bezzecchi berhasil membuat kejutan dan akhirnya Marco Bezzecchi menjadi pole sitter yang ke-10 sepanjang musim ini di MotoGP musim 2022. Artinya ini memang rekor deh, kayaknya MotoGP nggak pernah punya pole sitter sebanyak tahun ini, jadi luar biasa. Dan ini adalah pole position ke-13 dari rider-rider Ducati di musim ini, yang sekarang kan udah 17 seri nih. Mereka udah 13 kali pole Ducati semua. Dan ini yang belum pole itu cuman Luca Marini. Betul, yang lainnya udah semua soalnya. Nah sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut melihat apa yang terjadi kemarin di race Thai GP. Kemarin ya, aku tuh gimana gitu, tapi sebelum kita memulai segala keanehan yang terjadi di Thai GP kemarin, karena kan emang salah satu race yang aneh banget ya, karena kondisinya sangat tidak bisa ditebak. Yang pasti pertama nih aku harus bilang selamat dulu untuk Veda Pratama, Veda Ega Pratama tepatnya, yang berhasil mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di Buriram karena Veda berhasil menjadi juara Asia Talent Cup di race yang kedua. Di race pertama, sehari sebelumnya dia itu jadi runner up. Tapi kemarin waktu di race kedua dia berhasil jadi juara. Keren banget. Veda kemarin tuh mulai dari posisi 4, sempat melorot ke posisi 7. Tapi dia bener-bener fightingnya luar biasa banget sampai akhirnya dia berhasil jadi juara. Hebat Veda, mudah-mudahan prestasinya semakin baik. Dan makin banyak rider-rider Indonesia yang prestasinya juga semakin mendunia. Nah, kalau kita ngomongin tentang race Moto3, relatif aman karena semuanya masih kering. Pas race Moto2, drama sudah dimulai karena race direction udah megang papan gitu kan, rain grid procedure, artinya hujan sudah mulai turun. Nah, bedanya Moto2 sama MotoGP, kalau misalnya MotoGP nih mulainya misalnya kering atau setengah-setengah gitulah ya, masih belum bisa dibilang wet race. Nah, mereka bisa mulai. Kalaupun hujannya turun lagi, mereka bisa ganti motor. Jadi pertama mulainya dengan motor dengan settingan kering. Kalau hujannya deras, mereka boleh ganti motor dengan settingan yang basah, bannya segala macam gitu ya. Nah tapi kalau Moto2 masalahnya motornya cuma satu, jadi harus langsung diganti di grid. Dan ini dramanya emang banyak banget, dan salah satu rider yaitu Albert Arenas sampai bahkan timnya udah nggak bisa ganti ban lagi gitu kan di grid karena waktunya udah habis, jadi sampai akhirnya dia harus masuk ke pit. Nah begitu race Moto2 dimulai, semua pasti mengandalkan Somkiat Chantra dong, karena dia pole position, mengukir sejarah banget loh. Rider Thailand pertama yang berhasil pole position, itu sejarah banget. Dan bahkan sedih sih, dia tuh udah pakai helmet special gitu kan, helmet khusus yang kayaknya dibuat untuk Thai GP ini. Tapi berhubung prosedurnya adalah hujan, jadi dia harus ganti helmnya. Kenapa harus ganti helm? Karena visornya tuh beda.
Jadi emang harus clear visor kalau misalnya hujan. Jadi akhirnya ganti. Nah, singkat cerita, Somkia Chantra yang langsung memimpin, aku juga jagoin Somkia Chantra banget sih, karena ya rider tuan rumah dan dia pasti juga udah biasa di Buriram hujan segala macem. Pokoknya rider Asia Tenggara tuh kalau udah hujan jago lah pasti. Biasanya mereka akan menuai hasil yang bagus. Tapi ternyata sepertinya Somkia Chantra juga mungkin agak sedikit terburu-buru, dan memang aqua planningnya banyak banget kemarin juga di Buriram. Akhirnya dia sempat kehilangan rear dan akhirnya dia DNF. Nah, tapi karena kondisi cuaca memang semakin lama semakin buruk, akhirnya race Moto2 sempat di red flag dengan kondisi Tony Arbolino sedang memimpin waktu itu. Posisi terakhir tuh Tony Arbolino, Salak, sama yang terakhir Aaron Canet. Saya sempat diberhentiin, delay to due to what weather conditions waktu itu. Kemudian akhirnya ditunggu sampai kondisi sampai oke. Kemudian pit lane sempat dibuka, mereka keluar lagi. Terus udah gitu jadi kayak dikurangin, jadi kayak cuma 5 lap gitu. Terus akhirnya begitu udah mulai race lagi, ternyata masih hujan lagi, di red flag lagi, dan akhirnya udah dinyatakan selesai, dan Tony Arbolino dinyatakan sebagai juara di TaiGP kemarin. Poinnya gimana? Poinnya cuma setengah karena jaraknya itu bahkan belum nyampe 2/3 deh kalau nggak salah. Jadi ya udah poinnya setengah gitu. Tapi ini berkah yang luar biasa banget sih gitu buat Tony Arbolino, Salak, dan juga buat Aaron Canet. Nah, sekarang kita masuk ke MotoGP. Di race MotoGP ini juga sempat ditunda lama karena hujannya benar-benar sangat deras. Kemudian beberapa kali kita lihat safety car lagi muter-muter segala macam. Jadi di sektor 3 dan 4 itu konon katanya benar-benar banyak banget air. Terus udah gitu visibility-nya juga sangat buruk. Sampai akhirnya kemudian dimulai lagi setelah ditunda kurang lebih kayaknya hampir sejam juga deh race MotoGP ini ditunda. Terus sempat juga terlihat di grid, kita lihat ada Fabio Quartararo, Luca Marini, Alex Espargaro berbincang dengan Loris Capirossi. Ternyata itu adalah perbincangan tentang ini race-nya harusnya lebih lama lagi di delay-nya nggak ya, sampai benar-benar kondisinya oke gitu. Terus akhirnya mereka melakukan sighting lap, pit lane udah dibuka lagi, sempat ditunda lagi sebentar sampai akhirnya benar-benar race-nya dimulai. Nah, di sini deh kejadiannya. Marco Bezzecchi yang pole position ini sempat memimpin. Terus dia sempat ada kontak dengan siapa lagi kalau bukan Jorge Martin di turn 1. Nah, ini juga aku nggak ngerti sih karena dia sempat dapat penalti drop one position. Jadi dia pas di belakangnya tuh lagi ada Jack Miller dan juga ada Pecco Bagnaia. Nggak, sebaliknya deh. Nah, terus kan dia juga bingung kenapa harus di penalti gitu ya. Terus penalti juga sempat diberikan kepada Alex Espargaro yang sempat ada kontak juga dengan Brad Binder. Nah, soal penalti ini juga banyak banget yang bertanya-tanya gitu kan, ini kenapa dapat penalti sih? Ya terutama mungkin Marco Bezzecchi juga gitu ya, karena dia dapat penalti menurut Stewart karena dengan kontaknya dengan si Jorge Martin itu justru memberikan dia advantage. Padahal sebetulnya nggak juga sih, orang dia ngelebar, Jorge Martinnya juga melebar, ya nggak tahu lah ya. Pokoknya yang jelas si penalti yang diterima sama Marco Bezzecchi dan juga Alex Espargaro ini juga tentunya diprotes oleh kedua rider yang mendapatkan penalti tersebut. Alex Espargaro soalnya dapat long lap penalti yang bener-bener panjang banget, jadi dia sebel banget juga. Nah, kemudian performa yang luar biasa ditunjukkan oleh Pak Dr. Gigi Miguel Oliveira yang akhirnya menjadi juara di TaiGP. Miguel Oliveira ini emang spesialis banget basah sih gitu. Jadi akhirnya kemarin TaiGP dimenangkan oleh Miguel Oliveira, ada Jack Miller di posisi kedua dan juga ada Pecco Bagnaia yang sangat signifikan hasilnya karena akhirnya jarak poinnya dia dengan Fabio Quartararo jadi cuman cuma dua doang. Gila banget ya. Jadi ya udah, itulah hasilnya dari TaiGP. Makin seru karena ternyata kemarin Fabio Quartararo gak bisa ngapa-ngapain. Dia itu finish di posisi ke-17. Bahkan Maio Meregali setelah race kemarin juga ditanya kemana si Fabio Quartararo, kok gak ada riders debrief sih. Karena biasanya kalau habis race semua rider itu datang kemudian mereka cerita apa yang mereka alami di saat
race kesulitannya apa, atau mungkin kalau yang udah menang udah pasti dapat interview di Parc Fermé kan. Nah jadi Fabio Quartararo itu bahkan juga nggak menemui Mayo Meregali loh gitu. Jadi Mayo bilang bahwa ya kita juga nggak tahu karena kita belum ngomong, tapi kalau selentingan kabarnya dari Cal Crutchlow katanya dia punya front tire pressure. Kalau statement dari Fabio Quartararo sendiri dia bilang sebetulnya semua terjadi di turn 1 di saat dia didorong keluar oleh Jack Miller, bukan sengaja ya gitu kan, namanya juga lagi race kan, jadi semua lagi cari posisi yang sangat baik, kemudian dia terdorong oleh Jack Miller, mulai dari situ udah kacau tuh dia, akhirnya mundur terus. Kalau feeling aku sih kayaknya dia itu sangat berhati-hati, daripada dia jatuh dan DNF, dia berusaha untuk semaksimal mungkin mencari poin meskipun sekecil apapun, tapi sayangnya dengan finish ke-17 ya dia nggak bisa dapat poin apapun gitu, dan kelihatan dia kesel banget sih kemarin. Performa yang luar biasa juga ditunjukkan oleh Marc Marquez. Nah, Marc Marquez kemarin juga tampil sangat baik, sempat membayang-bayangi Pecco sampai akhirnya jeng ada Johann Zarco yang gila banget, dia beberapa kali bikin fastest lap. Kan lapnya yang Johann Zarco nih emang Rainmaster juga ya, sama kayak Jack Miller. Dia tuh jago banget. Sampai kemudian, ini akan nyambung ke bagian yang anget. Tapi ya, pokoknya kemarin itu bener-bener penampilan yang luar biasa dari para Rainmaster. Miguel Oliveira, terus udah gitu Jack Miller. Tadinya aku nungguin Danilo Petrucci juga, cuman Danilo Petrucci pas ditanya, aku udah beda sekarang, aku udah sulit untuk berlaga sama rider-rider yang muda ini. Padahal kan kalau hujan Petrucci tuh bagus banget loh gitu. Bahkan kemarin Alex Marquez juga menurut aku bagus banget. Luca Marini juga sebetulnya hampir aja menunjukkan prestasi yang sangat baik, tapi sayangnya dia harus DNF. Sekarang kita masuk ke best moment dulu. Best momentnya sebetulnya kan ada 3, cuman kali ini aku mau 4. Boleh ya? Boleh, karena aku lagi COVID. Jadi bonus. Best moment yang nomor 4. Nomor 4 adalah di saat lagi press con di hari Kamis. Jadi hari Kamis ini bagian yang paling lucu adalah pas si rider-rider yang ikutan, itu mereka semua kan harus bikin tulisan di papan gitu kan. 2 truth and 1 lie, katanya gitu. Jadi sebutin 2 yang benar, 1 yang bohong gitu. Terus yang paling seru adalah waktu Alex Espargaro nulis ada 5 factory rider yang tinggal di jalan yang sama di mana aku tinggal, katanya gitu. Terus Fabio Quartararo bilang kan si Alex itu bilang ada 5. Fabio Quartararo bilang kayaknya bukan deh. Kemudian mereka tuh kayak melakukan sensus mendadak kecil-kecilan gitu di tengah press conference, karena itu omongannya benar-benar warga Andorra banget deh. Jadi itu adalah terkonfirmasi. Nggak salah kalau kita bilang Alex Espargaro adalah Pak RT Andorra, karena dia kayak lagi mengabsen warganya gitu. Siapa aja ya rider-rider MotoGP yang tinggal di RT aku gitu. Itu lucu banget sih menurut aku. Itu yang keempat. Yang ketiga tunggu. Yang ketiga Bezzecchi pole position. Nah ini aku juga suka banget liatnya, karena aku nggak tahu ya, kalau dibandingin sama Luca Marini tuh aku suka banget sama Marco Bezzecchi. Kenapa? Karena sosoknya kayak Simoncelli kayaknya deh. Jadi itu yang bikin aku nggak tahu, lebih tertarik aja, dan kayaknya Marco Bezzecchi itu lebih seru aja gitu. Kalau Marini kan kalem-kalem gimana gitu ya. Kalau Bezzecchi itu kayaknya lebih santai, terus udah gitu lebih nggak tegang gitu orangnya. Dan kemarin waktu dia pole, dia dipelukin sama banyak banget kru dari Muni VR46, karena ini tentunya adalah kebanggaan tersendiri tentunya buat Marco Bezzecchi. Momen yang kedua buat aku adalah Somkhiat Chantra pole position. Wah, ini bersejarah banget sih, dan bahkan aku yang orang Indonesia aja ikut ngerasa bangga gitu. Kebayang kalau rider Indonesia bisa pole position di Mandalika gitu ya, di negeri kita sendiri. Somkhiat Chantra aja kemarin aku merinding loh ngeliatnya, begitu dia dapat sambutan yang meriah banget dari semua yang hadir di Buriram. Itu keren banget. Nah, momen yang pertama adalah pas Jack Miller ngomong sama Miguel Oliveira pas lagi di buggy camp. Jadi buggy itu kan si mobil golf gitu loh. Jadi mereka tuh habis dari Parc Fermé, kalau mau ke podium mereka tuh naik buggy. Nah, si Miller kan bilang kan ke Miguel,
satu lagi nih ya menang. Terus udah gitu Miguel bilang, ya tapi kan hujan juga. Kemarin di Mandalika hujan, ini hujan juga. Ya gitulah gitu. Terus si Miller bilang, yang penting uang bonusnya sama. Itu aja yang paling penting, ya kan? Uangnya sama, pokoknya terima aja. Segmen Best Moment udah, sekarang kita masuk ke yang anget. Apalagi yang anget kalau bukan tim ordernya Ducati. Nah, jadi kemarin sebetulnya kalian sempat lihat juga Zarco itu sempat mencatatkan fastest lap. Terus aku aja udah ngerasanya bisa nih dia overtake Pecco. Tapi ternyata tidak dilakukan. Kemudian orang langsung berspekulasi, aku. Aku juga langsung mikir, aduh beneran tim order deh nih. Karena kayak kenapa dia nggak overtake gitu ya. Nah, kemudian setelah race selesai, naiklah beritanya di autosport.com. TheRace.com juga mengeluarkan berita ini bahwa Zarco memang mengkonfirmasi, memang benar ada instruksi dari Ducati sejak di Misano. Jadi instruksinya jelas, pokoknya jangan sampai membahayakan Pecco. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin tuh di Buriram. Di Buriram itu kan posisinya Pecco Bagnaia, terus udah itu ada Marc Marquez, terus ada Zarco. Kemudian Zarco berhasil overtake Marc Marquez. Nah, terus udah gitu dia harusnya tinggal overtake Pecco dong. Tapi sebetulnya dia akan terlalu beresiko. Apalagi kemarin tuh hujan, licin, segala macam. Kalau sampai move-nya dia membahayakan Pecco, mendingan jangan. Kira-kira itulah instruksi yang diberikan sama Ducati untuk para rider-ridernya. Gitu. Jadi bukan berarti Ducati tidak memperbolehkan rider yang lain untuk menang. Gak boleh. Bukan gak gitu, bukan. Boleh menang. Tapi harus lebih matang berkalkulasi. Kira-kira overtake-nya ini akan membahayakan Pecco atau enggak. Kalau enggak, tidak akan bikin Pecco crash atau apa-apa, silakan go ahead. Katanya gitu. Ya, tapi itulah keuntungan punya 8 motor dengan rider-rider yang sangat bagus. Jadi ya udah gitu ya. Jadi ya gimana ya, memang gak dilarang kok tim order gitu. Tinggal kita lihat aja di 3 race yang tersisa ini gimana gitu. Terus berita yang hangat lagi adalah kalender untuk 2023 juga sudah keluar. Ini profesional, jadi ada 2 sirkuit tambahan yaitu Kazakhstan dan juga ada India yaitu Booth International Circuit. Kazakhstan ini dibikin sama Herman Tilke juga. Terus udah gitu kontraknya 5 tahun. Dan kalau yang si India GP ini, kalau nggak salah ini adalah sirkuit F1 katanya gitu. Tapi yang pasti sih ini berarti masih nunggu homologasi dulu tentunya. Tapi yang pasti ini ada 21 seri di musim depan. Panjang banget sih, termasuk ada sprint race. Jadi akan ada 42 race, luar biasa ya. Itu tadi segmen yang anget. Jangan kemana-mana karena abis yang ini aku mau ngajak kalian buat ngintip apa yang akan terjadi di Phillip Island. Race selanjutnya adalah di Phillip Island tanggal 16 Oktober 2022. Sebelum kita tebak-tebakan kira-kira siapa yang akan berjaya di Phillip Island ini, aku ajak kalian kenalan dulu sama sirkuit yang bagus banget ini. Jadi Phillip Island ini terletak kurang lebih 3-4 jam dari kota yang paling besar tuh di Melbourne. Dan panjangnya adalah 4,4 km, cornernya 7 ke kiri, 5 ke kanan, lebarnya 12 meter, longest straight-nya 900, sirkuit rekornya adalah 128.108. GP resultnya yang menang di sini tahun 2019 adalah Marc Marquez, Cal Crutchlow, dan juga Jack Miller. Nah, sekarang yang paling banyak menang di sini siapa? Yang paling banyak menang di sini adalah tentu Akamsi dong. Casey Stoner dengan 6 kali kemenangan, Valentino Rossi 6 kali kemenangan, dan juga ada Marc Marquez dengan 3 kali menang di Phillip Island. Yang paling banyak pole-nya di sini tentu siapa lagi kalau bukan Marc Marquez ya. 5 kali, Stoner 5 kali, dan juga Nicky Hayden 2 kali pole position. Nah, kalau ngomongin tentang si Phillip Island ini, tentunya race kan tinggal di Phillip Island, Sepang, sama Valencia. Nah, di Phillip Island ini tentunya karena longest straight-nya tuh cuman 900, ini bukan masalah top speed, ini bukan masalah power, tapi justru agility. Karena ini layoutnya si Phillip Island tuh bener-bener yang flowy banget gitu. Jadi mudah-mudahan sih
Fabio Quartararo bisa memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya dan mendapatkan poin 25, 25, 25, 25 buat Fabio Quartararo. Terima kasih banyak buat yang sudah mengikuti YouTube channel aku hari ini. YouTube konten aku maksudnya di YouTube channel aku. Aduh, sulit ya soalnya masih berjuang nih suaranya. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga buat ninggalin komen di sini, kasih like-nya juga. Terus udah gitu apa ya, kasih ide juga boleh kok gitu. Mau kasih prediksi dari sekarang kira-kira siapa yang jadi juara dunia juga boleh. Silakan ditulis di kolom komen. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Bye.